Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Herlina Maricikiik, CGP Angkatan 9 dari SD Impres Geninot 3 Kota Kupang. Video kali ini merupakan koneksi antar materi modul 2.2 tentang keterampilan sosial dan emosional atau KSE. Selamat menyaksikan. Berdasarkan panduan pada LMS, ada beberapa pertanyaan pemantik terkait koneksi antar materi modul 2.2. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah di sekolah yang memungkinkan anak, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang positif. Keterampilan sosial dan emosional terdiri dari 1. Kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contoh, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai. Yang kedua adalah manajemen diri. Manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contoh, mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Contoh, mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa belas kasih, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Yang keempat adalah keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Contoh, berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktikkan kerjasama tim, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan KSE dengan modul 1.1 Filosofi Pemikiran KHD. Sejalan dengan filosofi pemikiran KHD yang mengartikan pendidikan itu untuk menuntun kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KSE bertujuan untuk mencapai kesejahteraan psikologi atau well-being sehingga murid merasa aman, nyaman, dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kaitan KSE dengan modul 1.2 nilai guru penggerak, yaitu seorang guru
yang memiliki nilai keberpihakan pada murid akan selalu berpikir mengenai pertanyaan utama yang mendahulukan murid, seperti apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran ini lebih baik, bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan. Selain itu juga, guru mampu mengenali dan mengelola emosi dirinya agar ketika dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, tidak melakukan hal-hal yang di luar kendali yang akan berdampak negatif bagi muridnya. Kaitan antara KSE dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan tempat pendidikan itu dilakukan. Setiap sekolah memiliki visinya sendiri-sendiri, namun hakikatnya tujuannya sama, yaitu mewujudkan generasi yang seperti dicita-citakan oleh KHD, yaitu selamat dan bahagia. Dengan implementasi KSE, diharapkan mampu menjadi jawaban dan menjadi salah satu cara untuk mencapai visi sekolah. Yang berikut kaitan KSE dengan modul 1.4 budaya positif. Salah satu budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kaitannya dengan KSE yaitu dalam tahapan restitusi, guru harus memiliki kesadaran sosial, yaitu empati dengan keadaan murid, karena murid pasti memiliki alasan dalam setiap melakukan tindakan. Yang berikut, kaitan KSE dengan modul 2.1, yaitu pemenuhan kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah keputusan masuk akal yang dilakukan guru dalam melakukan proses pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Untuk memutuskan suatu proses pembelajaran seperti apa yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid, guru harus memiliki keterampilan dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional akan bertumbuh dan berkembang pada tiap-tiap pribadi manusia secara alamiah dan tidak berkaitan langsung dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, sehingga saya sedikit mengenyampingkan perasaan, kondisi emosional, dan kesadaran sosial murid saya. Setelah mempelajari modul ini, ternyata begitu pentingnya keterampilan sosial emosional ini diterapkan di sekolah atau di kelas. Karena keterampilan sosial emosional ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional seseorang. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah antara lain: 1. Mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran di kelas, serta menciptakan budaya sekolah yang mampu memberikan penguatan kompetensi sosial dan emosional. 2. Menjadi teladan bagi rekan guru saya dengan menjalankan tugas dan peran saya sebagai guru, mampu mengimplementasikan 5 KSE dalam setiap tugas dan peran saya tersebut. 3. Mengajak rekan guru untuk belajar dan berkolaborasi dalam memahami dan mempelajari KSE di sekolah, serta cara penerapannya di kelas maupun lingkungan sekolah serta masyarakat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye-bye.